Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu semuanya dinikmati hidangan yang sudah disediakan. Kita salam yang kompak dan dijawab dengan yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu suaranya kalah dengan anak-anak. Tidak boleh kalah. Monggo sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tes. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Kulla amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa, dan kita tidak punya dosa sama sekali seperti bayi yang baru lahir. Kami selaku ketua yayasan sekaligus pengelola lembaga ini ngaturaken sugeng riyadin ngapunten ingkang sak kuwata kathahipun. Bilih kula gadah salah, gadah lepat. Insyaallah kula sing paling akeh salahe, akeh dosane. Karena itu dengan memohon dengan sangat ya mugia para bapak, para ibu, para jamaah, wali murid, wali santri dan semua ya keluarga besar Yayasan Al-Qur'an, kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan permohonan maaf ini bertanda bahwa kita ini menjadi salah satu hamba Allah yang punya nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pripun riyadine pun mantun dereng mudike. Dereng nggih? Yang belum tuntas mudiknya masih di bulan Syawal, monggo dituntaskan, jangan sampai ada yang tersisa walaupun cuma satu keluarga atau beberapa keluarga, karena momen Idul Fitri Lebaran ini momen yang istimewa, karena saat inilah momen-momen yang dimana kita ini saling menjaga hubungan silaturahim yang erat agar kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang penuh dengan keberkahan, kelimpahan rezeki, usia yang panjang, dan semua kebaikan-kebaikan bisa kita dapatkan karena kita ahli silaturahim, ahli menyambung hubungan baik antar keluarga, antar sesama dan semua umat manusia. Bapak Ibu semuanya, ini bersama anak-anak, bersama para santri ya gabung di sini. Memang kondisinya ketika kita kumpul jadi satu, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu ya seperti ini ya. Tapi ala kulli hal insyaallah semuanya punya harapan dan keinginan yang sama agar kita selalu lebih baik dari hari ke hari. Ini di lebarannya keberapa ini? Sudah pertengahan ya, lewat ya, sudah Ayyamul Bait. Insyaallah masih ada beberapa hari ke depan untuk kita mengisi hari-hari di bulan Syawal, karena saat ini masa-masa yang paling penting, karena salah satu makna dari bulan Syawal
adalah bulan ibtidaul khair, bulan dimulainya semua kebaikan-kebaikan itu diawali di bulan Syawal. Ada salah satu pesantren yang mengawali pembelajaran dan ajaran baru itu di bulan Syawal, di Gontor contohnya. Ya, jadi setiap akhir Ramadan itu adalah akhir pembelajaran dan memakai kalender Hijriah. Kita ketika sudah puasa, kemudian lebaran, saat lebaran inilah kita memulai sesuatu yang baru, karena lembaran baru sudah berada di tengah-tengah kita. Kita isi hal-hal yang lebih penting, lebih produktif, lebih baik dan lebih manfaat untuk hari-hari ke depan. Ibaratnya kita ini buka lembaran tulisan baru, tergantung tulisan-tulisan yang akan kita tulis dalam lembaran kita, mau nulis apa, mau isi apa, mau berbuat apa, tergantung kita ngawalin ini di bulan Syawal. Bulan Syawal juga bermakna irtafa'ah. Irtafa'ah ini munggah, naik, ibaratkan kita naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Jadi Syawal ini bulan kenaikan, bulan peningkatan, munggah kelas. Karena kita sudah alumni Ramadan yang keberapa ini, naik kelas ya. Dari akil balik sampai sekarang wis Ramadan itu piro. Ibaratkan kalau sudah puasa 30 tahun berarti ya wis kelas 30, munggah kelas 30, naik terus. Jadi bulan peningkatan, bulan naiknya derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Syawal juga bermakna apa ya? Bermakna apa itu ya? Selain meningkat, kemudian mulai hal-hal yang baru, juga bermakna dalam tanda kutip keistiqomahan amal kita. Ya, istiqomah amal kita karena kita telah melaksanakan semua kebaikan-kebaikan kumpul di bulan Ramadan. Harapan kita bulan Syawal ini kita biasakan hal-hal yang sudah kita laksanakan selama Ramadan. Bapak Ibu semuanya, biasanya kalau di bulan Syawal itu ada beberapa ayat yang sering dikutip oleh para ustadz, para mubaligh untuk disampaikan. Salah satu diantaranya adalah di surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 133. Tengerane ya. Ali Imran 133. 133, 134, 135 itu sering dikutip. Kenapa? Karena itu penting untuk mengingatkan kembali tentang mutiara kehidupan bahasa kita. Hal-hal yang sangat luar biasa baiknya selama Ramadan itu jangan sampai itu hilang di peredaran kehidupan kita, karena kita setelah Ramadan tidak seperti di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يفعلون Sadaqallahul azim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ini jam 9. Nanti insyaallah ada Gus Maulana insyaallah mau nimbrung ke sini. Jadi beliau sempat kenal dengan kami saat satu majelis. Saat saya ingin mampir, bahasanya mampir, ingin tahu tempat jenengan, monggo, tiba-tiba kemudian mau ke sini, ya kita persilakan. Jadi beliau keliling Indonesia, berkahnya Al-Quran, berkahnya punya ilmu-ilmu agama. Ketika kemudian diminta di salah satu tempat, itu tidak hanya satu tempat, sampai berapa tempat, sampai 5 tempat, di kadang di Jakarta, sampai kadang di Pulau Seribu, kadang di Kalimantan, kadang di Sumatera, itu keliling. Jadi itu salah satu kadernya Prof. Ali Aziz, alumni UIN, masih muda, tapi luar biasa dakwahnya. Jadi bahasa beliau masih muda tapi sudah menguasai panggung. Jadi mubalek panggung, kemana-mana diundang. Jadi kenapa? Karena memang ini sudah jadi kebutuhan. Dakwah itu sudah menjadi karakter seorang muslim. Dakwah itu sudah menjadi hobi, kebiasaan. Karena ketika kita dimanapun, memang tugas utama kita adalah berdakwah, mengajak orang lain agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat 133, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera menggapai ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Surga yang seluas langit dan bumi, ya, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau urusan ampunan Allah, kita diperintahkan untuk bersegera. Ya, kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, bahkan surganya Allah yang begitu amat sangat kita rindukan. Nah, di ayat berikutnya, ya, surga itu kata Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini mutiara-mutiara yang terkandung dalam nilai takwa itu apa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karakter orang yang bertakwa itu adalah suka berbagi, suka memberi. Wong takwa itu sifatnya loman. Jadi kalau orang Jawa mengatakannya nyoh. Ya kalau urusan berbagi, urusan memberi, itu tidak usah banyak dipikir. Kenapa? Karena ketika kita memberi itu hakikatnya memberi untuk diri kita sendiri. Apa yang kita berikan itu pasti akan kembali. Ibaratnya orang berinfak, bersedekah itu seperti orang memantulkan bola gitu ya. Semakin kita pantul keras, bola itu akan semakin balik tambah keras pula. Jadi hidup itu seperti pantulan bekel. Nah itu hukum dan sunatullahnya seperti itu. Apapun bentuknya, setiap apa yang kita lakukan itu hakikatnya kembali kepada kita. Ketika kita memberi, maka Allah pun akan memberi jauh lebih banyak, gitu. Minimal akan diganti 10 kali, bahkan 700 kali, bahkan lebih dari itu.
Nah, itu janji Allah dan itu pasti, tidak usah nunggu cerita-cerita dulu ya. Kalau tempo-tempo dulu itu pasti terjadi, jadi ibrah. Karena itu ketika kita mau seperti itu pasti akan terjadi. Jadi hidup itu punya polanya ya seperti itu. Orang memberi itu kembali, ya, orang memberi itu kembali kepada dirinya. Makanya ketika kita menerima kita kasih, menerima kita kasih, makanya terima kasih itu bahasanya. Kalau kita bernafas kemudian kita keluarkan lagi, kalau nafas kita tarik nggak kita keluarkan, ya kita yang sakit sendiri. Ya, makanya kita keluarkan. Begitulah karakter dari sebuah orang-orang yang memberi itu seperti itu. Kepada siapa? Tentu yang paling penting adalah kepada orang tua kita. Jadi orang yang paling baik itu orang yang paling memuliakan orang tua. Sebaik-baik kita adalah orang yang paling baik kepada orang tua. Paling baik kepada orang tua itu luar biasa. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tampakkan ketika kita dengan orang tua itu kebaikan kita tidak kita hitung. Kan biasanya secara umum kita ini jauh kalah dengan orang tua. Orang tua itu kan kalau memberi, apa bahasanya itu ya? Kasih ibu sepanjang jalan, ya, kasih anak sepanjang galah, apa gitu ya. Jadi kalau ibu kalau mengasihi anaknya tanpa batas, tanpa meminta imbalan, tanpa meminta, tapi kita baik sebagai anak kepada orang tua biasanya perhitungan gitu. Nah, jadi perhitungan kepada anak, kepada anak juga seperti itu. Ya, memberi kepada anak itu hakikatnya kita sedang berinfak yang terbaik untuk anak-anak kita. Hakikatnya ketika kita memberikan pendidikan yang terbaik dengan biaya berapapun, itu hakikatnya sesungguhnya adalah infak yang terbaik untuk anak-anak kita. Juga bersedekah kepada keluarga, terutama suami kepada istrinya. Ya, kalau suaminya suka memberi kepada istrinya, sebesar apapun yang kita berikan itu pasti akan kembali kepada keluarga kita juga, tidak kemana-mana. Jadi suami juga harus pemurah, harus loman kepada istrinya. Saya belajar loman dengan istri, ya, itu pasti akan membawa kebaikan di keluarga, ya, kemudian akan diganti Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat. Kalau kita ingin rezekinya barokah, ya, maka kita harus berupaya memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak. Ternyata rahasianya begitu. Tidak ada orang tua yang menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya, memuliakan anaknya, kemudian jadi melarat dan bangkrut. Tidak ada, justru malah pada saatnya Allah akan ganti. Jadi ada di kampung saya itu punya anak banyak, berapa ya? 5. Jadi orang tuanya itu habis-habisan untuk menyekolahkan, membondokkan dan mengkuliahkan anaknya sampai sawahnya habis. Benar-benar habis. Padahal dia kaya raya, samanya habis tuh sampai utang-utang. Jadi ketika bayar SPP itu nyele-nyele nang dindi. Saking belan ini kalau anaknya luar biasa. Hartanya habis. Tapi Masya Allah, sekarang dimuliakan anak-anaknya semuanya. Anak-anaknya jadi wong kabeh gitu ya. Jadi anaknya itu Masya Allah luar biasa. Semua anaknya memuliakan orang tua, diumrohkan, dihajikan, ya. Hartanya sekarang kembali lagi, balik donyane, ya. Anak-anaknya banyak yang jadi pengusaha, ada yang jadi ASN gitu ya, jadi guru pegawai negeri gitu ya. Rata-rata sukses. Padahal dulu Masya Allah terkenal orang yang apa ya, memang seperti itu. Padahal itu orang desa ya. Sing ngoyo iku ibuke.
sekarang mulia orang tuanya. Ternyata seperti itu. Ya itu pasti tergantung kita yakin apa tidak. Jadi kalau urusan pendidikan anak itu jangan asal ya, kita juga seperti itu. Kalau anak mau kemana monggo, yang penting itu untuk kebaikan anak-anak kita. Sehingga ketika kita membiayai anak itu hakikatnya adalah infak yang terbaik untuk keluarga kita. Tidak ada infak terbaik kecuali infak pada keluarga. Infak berat. Jadi makanya ya kita berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah Subhanahu. Karakter orang yang bertakwa itu adalah suka memberi, suka berbagi, suka empati, suka peduli. Bahasa kita, apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Ya, sepanjang Allah masih memberikan kesempatan, waktu, kesempatan, biaya, harta, kalau mumpung ada kita berikan. Mumpung masih ada, mumpung masih hidup gitu saja. Jadi di Al-Quran di surat apa itu ya? Surat Al-Munafikun bahkan seperti itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yawma ahadumul mauta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Sampai seperti itu Al-Qur'annya itu. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, gak ono wong meninggal dunia itu kemudian puas dengan kebaikannya, pasti merasa getun. Kabeh wong meninggal dunia getun. Getun apa? Kepengen balik nang donya. Ya Allah, berikan saya kesempatan hidup sebentar saja, jangan lama, tidak usah lama-lama, 1 menit saja. Ya, DP nyuwun teng Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesempatan hidup cuman sebentar. Padahal hidupnya sudah lama, tapi kepengen urip nang donya diluai, kira-kira sakit? Tidak bisa. Kalau sudah meninggal dunia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang merengah-rengah di dunia walaupun cuma sebentar itu, ya Allah fasaddaqa, maka yang diinginkan hanya cuma ingin sedekah saja. Kok tidak ingin haji, tidak ingin umroh, tidak ingin memperbaiki sholatnya, tidak. Kenapa? Karena orang ketika haji ya pahalanya untuk dirinya sendiri saat itu saja. Ya ketika sholat ya pahalanya untuk sholat, dirinya dapat pahala sholat. Ya, tapi kalau sedekah itu pahalanya akan terus mengalir, tidak akan pernah berhenti. Dan ketika sedekah itu tidak menunggu waktu, momen, kesempatan. Ya, kalau sholat kan menunggu waktu nanti gitu ya, sholat zuhur. Kalau haji nunggu musim haji. Ya, tapi kalau sedekah tidak menunggu momen, ya. Saat itu juga, saat ini juga, detik ini juga kita bisa sedekah tanpa menunggu waktu. Saya akan habiskan harta saya untuk sedekah, hanya untuk sedekah. Insya Allah ini sampai seperti itu ya. Jadi ternyata orang yang sedekah itu pasti akan jadi kaya, ya. Pasti kaya. Allah kayakan setidaknya Allah akan tambah nilai-nilai keberkahan. Mungkin nilai secara nominal pancet atau bahkan berkurang bisa jadi. Tapi yang tidak akan pernah hilang itu adalah tambahan keberkahan. Jadi Allah akan tambah keberkahan itu pasti. Kalau urusan banyak sedikit kan tergantung jatah gitu ya. Allah berikan jatah sekian. Kalau jatahnya cuman 1 juta ya juta ada ya balik 1 juta. Ono wong kerja itu mlebu metu perusahaan apa itu, tapi ternyata donyane ya balik ae sakmono gitu ya. Jadi tidak akan kemana-mana, hal itu akan Allah berikan jatah sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, jadi ternyata seperti itu orang yang bersedekah itu Allah, masya Allah luar biasa. Sehingga ini adalah persoalannya tentang apa? Tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sedekah. Jadi ingin bersedekah, pertama berinfak dalam keadaan apapun, tidak harus banyak, tidak harus nunggu kaya. Dan yang paling bisa menyentuh sedekah itu tidak butuh diceritakan, tapi dibuktikan.
sesekali kalau ingin bersedekah itu jangan ini ya, tidak dimasukkan ke kotak infak di masjid, di musola, atau sesekali itu bersedekah. Kayak contohnya mungkin sesekali datang ke pemulung bawa makanan 2 bungkus ya, kemudian yang 1 bungkus untuk jenengan, yang 1 bungkus untuk pemulung yang tidak ya mungkin saat itu belum sarapan, mangan bareng gitu ya. Mangan bareng, rasakan ya bagaimana ketika kita makan bersama dengan orang-orang yang ya hidup kekurangan, itu akan beda, itu akan beda sekali. Jadi kan kadang orang-orang kaya itu kan sedekahnya itu ngundang gitu ya, diundang ke rumahnya, itu baik ya, tapi akan lebih baik manakala kita mendatangi langsung ya. Jadi masya Allah sedekah, nilai-nilai kebaikan orang yang bersedekah itu luar biasa. Jadi keberkahan orang yang bersedekah itu luar biasa. Itu yang pertama. Kalau ceritanya sedekah itu waktunya panjang. Itu yang pertama adalah selalu punya jiwa-jiwa memberi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jiwa kaya, karakter kaya itu harus dimiliki oleh kita. Jadi kalau anak-anak ini kan harus dilatih gitu ya, dilatih untuk infak setiap hari, disuruh bawa uang walaupun cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah ketika ke masjid, suruh masukkan sendiri ke kotak infak. Bawa uang berapa, suruh ke rumahnya siapa, ke anak yatim atau apa, suruh ngasihkan sendiri, biar anak itu merasakan sejak kecil dilatih, dididik untuk jadi orang yang dermawan. Memang ini butuh latihan. Kalau tidak dilatih sejak kecil, karena tiba-tiba jadi dermawan itu ya kalau Allah menghendaki bisa, tapi itu proses ya. Jadi ini kan karakter kaya itu penting gitu. Karakter kaya itu harus dimiliki oleh anak-anak kita gitu. Jadi ketika ada pengemis datang ke rumah kita, jangan dikatakan tidak punya uang. Kalau benar-benar tidak punya uang, ya ucapkan dengan ucapan yang baik gitu, dengan ucapan yang baik. Jadi ini pembiasaan bersedekah ini penting sekali untuk kita, terutama untuk anak-anak kita. Nah, nilai-nilai pasca Ramadan ini seperti itu ya. Kita kan sudah terbiasa di Ramadan, sudah menjadi orang yang loman, suka berbagi, suka memberikan takjil dan berbuka saat Ramadan setiap hari seperti itu. Nah, harapannya pasca Ramadan itu sudah menjadi kebiasaan, dilatih selama 30 hari. Kalau dari psikologi itu kan kebiasaan 1 kali itu tidak cukup. Kalau ingin menjadi karakter yang terbentuk minimal 40 kali, diulang 40 kali itu insya Allah akan menjadi akan membekas. Kalau cuma sekali 2 kali tidak cukup. Jadi pertama buah dari ibadah Ramadan ibaratkan pohon yang tinggi menjulang. Itu yang kita ambil manfaatnya kan buahnya. Buahnya Ramadan itu 1 ahli sedekah, tambah loman. Cara tanya, mari Ramadan tambah loman apa tambah medit? Alhamdulillah. Ya, ini tambah loman berarti Ramadan ini berhasil. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, apa yang kedua tadi ya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Ya. Apa? Bisa menahan amarah. Dadi wong sing gampang senyum. Kalau Parman ini mesem ya. Harus selalu mesem kepada siapapun. Nah, kalau ada cacian, balaslah dengan senyuman gitu ya. Kalau ada hinaan, balasnya hinaan dengan hinaan. Dengan senyuman ya. Iya, Mas Alwi. Kalau diajak temennya, senyum saja ya nak ya. Senyum. Ya, apapun yang dipukul, nah dibalas apa? Diejeknya sama saja. Mukul sama ngejek itu lebih membekas mana?
lebih membekas ngajak. Kalau pokok sakit berhenti, sakitnya hilang sudah. Kalau ngajak itu sakitnya di sini ya, sakitnya di hati yang tidak akan cepat hilang gitu. Jadi balaslah apapun keburukan yang dilakukan oleh orang lain dengan senyuman. Rasulullah kan seperti itu ya. Dilempari kotoran ternak, kotoran anjing, kotoran apapun itu dibalas dengan senyuman, bahkan doa. Ketika Rasulullah berdakwah di Taif, dilempari batu yang berukuran darah, Rasulullah tetap senyum. Itu yang masya Allah luar biasa. Bahkan didoakan dengan doa yang terbaik. Nah, jadi dapat samuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum pada saudara itu jadi sedekah. Juga senyum pada siapapun. Jadi menahan amarah ini sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Jadi kalau kondisi-kondisi kita kemudian di dalam kondisi tertentu itu disakiti orang, balas dengan balasan yang sama. Secara umum seperti itu. Tapi Allah menyampaikan itfa billati yaksan, balaslah apapun yang keburukan orang lain dengan balasan yang terbaik. Ya, apa ya, senyuman saja. Tiba-tiba kita naik motor diserempet orang, ya. Biasanya orang embongan itu langsung Surabaya ini metu ya. Surabaya ini metu. Jadi apalagi kemudian kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Jadi gimana kita mendidik anak-anak kita ini dengan senyuman. Ini yang tidak mudah. Anak-anak kan ya seperti inilah kondisinya. Kadang juga main tanpa berhenti, bawa HP, main game. Gimana kita, sikap kita, perilaku kita menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita seperti apa. Jadi apa? Menahan amarah ini sesuatu yang tidak mudah memang. Marah itu boleh, tapi kalau pemarah itu yang tidak baik. Ya, sesekali kita marah dalam kondisi tertentu, tapi kalau sering berkali-kali itu jadi pemarah. Ibu-ibu, ya, biasanya ibu-ibu itu nek gak cocok karo bapak arek-arek pripun. Nek bapak remen pundi, ibu cerewet karo ibu sing meneng. Tergantung kondisi situasi. Jadi menahan amarah. Ini pola pendidikan itu menahan amarah itu penting. Karena memang itu tidak mudah. Karena anak-anak dengan orang dewasa itu berbeda. Anak-anak itu masih belum normal kejiwaannya, belum normal akal pikirannya. Ya, karena masih labil, sehingga masih butuh proses untuk kemudian anak-anak itu punya karakter yang terbentuk, butuh proses. Beda dengan kita yang sudah usia 30, 40, ya karakter kita ya seperti itu, merubahnya berat. Kalau biasanya karakternya suka terlambat, wes puluhan tahun sholatnya keri ya baleni supaya sholat tepat waktu itu wangel. Itu. Jadi pembiasaan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau biasa marah, lalu kemudian tidak marah itu kan sesuatu yang luar biasa, butuh perjuangan. Jadi tidak harus disikapi dengan marah. Kalau bisa disikapi dengan bahasa yang santun, dengan kepala dingin, dengan tutur kata yang baik, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika orang marah itu akalnya sudah hilang separuh gitu ya. Makanya Rasulullah itu tidak boleh orang ketika menghakimi dalam kondisi marah. Ya, ada hakim budal ingin ngetok palu tapi tukaran sik nang omah, tukaran karo anake, tukaran karo bojoe. Akhirnya digawa nang ngene persidangan. Ya tidak bisa normal akalnya, tidak bisa putuskan dengan bijak. Itu guru-guru sada ya ketika kondisi emosinya belum stabil lalu kemudian masuk kelas, itu nanti akan yang jadi sasaran adalah anak-anaknya, didiknya, santri-santrinya. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu semua ketika punya anak buah, punya karyawan lalu tiba-tiba marah karena urusan tertentu, kondisi itu kemudian dibawa ke rumah, juga seperti itu, di rumah akan dibawa juga dalam kondisi marah. Jadi kalau kondisi marah itu
apa, tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Ucapannya sudah tidak bisa dilogikakan, ya sikap-sikapnya juga tidak bisa. Apalagi kemudian makanya Rasulullah yang memerintahkan ketika kita marah itu perintahnya apa? Disuruh berwudu, ya, atau pindah tempat dan seterusnya. Jadi, nah, ini adalah karakter yang luar biasa yang harus kita bawa sampai selama kehidupan kita, bisa menahan amarah. Masa Ramadan betina puasa tapi kok cek puring-puring kan, ya harusnya itu sudah hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Bu? Wal afina 'anin nas, suka memaafkan kepada manusia. Jadi, yang pertama suka bersedekah, yang kedua ya bisa menahan amarah, yang ketiga kalau saya bahasakan itu, yang kedua itu kalau dalam bahasa lain penyabar, ya wonge sabar, jadi menjadi penyabar. Yang ketiga pemaaf, pemurah, penyabar, pemaaf. Ya. Karakter pemaaf ini juga tidak mudah. Nah, jadi memaafkan kesalahan seberat apapun orang-orang yang telah menyakiti kita dengan pemaafan yang benar-benar tulus ikhlas itu butuh perjuangan. Itu. Kalau kemudian ada orang yang menghina kita, mencaci maki kita, mengolok-olok kita, lalu kemudian dan itu berulang-ulang, tidak kemudian dia minta maaf dengan begitu saja, kira-kira kita maafkan atau tidak ini? Apalagi yang paling berat itu memaafkan kesalahan keluarga. Kalau ada anggota saudara kita rebutan apa Bu? Rebutan harta, rebutan warisan, ya mestinya jatah kita tapi diambil oleh saudara kita dengan diambil paksa tanpa bilang-bilang, langsung diambil, dijual gitu ya. Contohnya seperti itu kan kezaliman yang luar biasa, dan itu dampaknya sangat panjang, ya. Apa ya, orang ketika mengambil harta warisan dengan tidak haknya itu pertama sudah menyakiti orang tua, ya. Jadi itu dosa besar, mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Yang ketiga memutus silaturahim, panjang rentannya. Jadi kalau itu sudah dilakukan oleh saudara kita, apa sikap kita kira-kira? Dimaafkan tidak? Ya, secara hati, lahir batin sebenarnya kita ini rego maafkan, tapi urusan harta harus diurus dengan beres gitu ya. Jadi kalau urusan harta itu kan pasti akan kembali ke orangnya. Kalau harta kita diambil orang, hakikatnya bukan hilang, Allah akan ganti dengan harta yang lain. Itu pasti. Ya sudahlah, kalau mereka ingin silakan, tapi kita harus ikhlas memaafkan, dan ketika saat itulah ya Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik. Itu saya rasakan seperti itu. Nah, memang seperti itulah. Jadi memaafkan itu sesuatu yang tidak mudah, memang tidak mudah. Nah, jadi memaafkan kepada siapa? Kepada manusia. Manusia itu siapa? Siapapun. Yang namanya manusia tidak pandang bulu, walaupun bulunya beda dengan kita, kulitnya beda dengan kita. Kalau itu manusia ya sama saja tetap. Jadi bukan walafina 'anil mu'minin, bukan walafina 'anin nas, manusia semuanya. Tidak hanya orang yang beriman saja, tapi semua manusia yang mereka pernah salah dengan kita dan kita maaf, maka dengan logo kita maafkan. Itu karakter unggul yang dimiliki orang-orang yang berhasil puasanya. Ya, itu tiga ya karakternya orang yang nilai-nilai puasa itu. Pertama adalah pemurah, penyabar, pemaaf. Nah, ini bahasa yang
yang sering kita jumpai, tapi prakteknya abot, jadi pemurah, jadi orang yang dermawan. Itu butuh keimanan, butuh kebiasaan. Dan ternyata orang-orang yang loman itu tidak miliknya orang yang kaya saja. Banyak orang-orang yang hidupnya biasa, yang harta tidak banyak, tapi loman ini luar biasa itu banyak. Di sekitar kita banyak. Jangan dikira justru karakter orang-orang kaya itu kan pelit ya. Jadi penyakitnya orang kaya itu pelit, penyakitnya orang yang apa? Yang punya pangkat jabatan itu sombong. Penyakitnya orang yang punya ilmu itu membanggakan dirinya yang paling baik, paling pinter. Itu penyakitnya orang yang apa? Yang solih, ya kayak saya misalnya, yang suka beramal, itu riak, itu bahaya. Suka pamer dengan amal. Saya ya ahli tahajud, saya ahli sholat jamaah, saya hafal Al-Quran, saya suara saya enak. Itu penyakitnya orang-orang yang punya ilmu hati. Jadi ternyata penyakit di sekitar kita itu yang harus kita jaga. Gitu. Nah ini butuh proses, anak-anak juga ini butuh latihan. Ya. Tadi surat apa ya? Sampai mana ya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi jam berapa? 9 ya? Saya belum tahu. Ya? Masya Allah. Mudah-mudahan terus Maulana segera tahu. Masih sabar ini Pak Bu? Atau makan dulu? Bakso wis ambune wis kemebul, Masya Allah. Bunda Kais, Bunda Sia ini luar biasa. Ketika wonten acara niku pun boten nate ketinggalan, mesti selalu apa ya, ikut cawe-cawe gitu ya. Jadi apa yang dipunyai dibawa ke sini. Jadi matur nuwun. Sekarang semuanya kita ucapkan matur nuwun sing kuwatah yang hari ini ikut berpartisipasi. Nanti kita Lebaran niku sajane yang paling penting mangan-mangan. Bukan ngajinya, bukan ceramahnya. Jadi makan bareng. Ya, makan kalau kemarin ketupatnya sudah habis, sekarang ganti lontong. Lontongnya habis ya ganti nasi putih lagi biasanya. Hanya wong Surabaya nih Kak, mangan nasi ya turun maung gitu ya. Sudah Rabu. Alhamdulillah ya. Saya 3 saja. Tadi karakternya ada 6. Tadi yang 3 BR ya. Sing telu. Apa tadi Pak Bu? Yang pertama apa? Halo apa? Halo oleh-olehnya Ramadan apa pertama? Siji loman. Siji tambah loman. Loro tambah sabar. Telu tambah pemaaf. Ulangi bareng. Apa wae? Ini bareng. Tambah loman, tambah sabar, tambah pemaaf. Ulangi bareng. Tambah sabar apa? Apa Pak? Tambah loman, tambah sabar, tambah pemaaf. Insyaallah mudah-mudahan terus kita belajar jadi wong sing tambah loman, tambah sabar, tambah ridho, mudah memaafkan. Mudah-mudahan kita semua selalu selama setahun ke depan mendapatkan keberkahan dari Ramadan yang kita jalankan selama hidup. Mudah-mudahan pesantren kita, lembaga kita, pondok kita, sekolah kita selalu dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun kuwabeh sumbangane dahare insyaallah menjadi keberkahan kita semua, dan yakinlah itu akan kembali ke kita semuanya. Dari kita untuk kita. Makin jenengan nggih dari sedaya sampai habis, tidak boleh tersisa. Nggih, nek wonten lebihne monggo diketahui wangsul. Makaten ingkang saged kula aturaken, kami selaku ketua yayasan mengucapkan terima kasih atas semua
yang selama ini Bapak Ibu telah sumbangkan untuk keberlangsungan infaknya, sedekahnya, apapun yang Bapak Ibu sampaikan, saran-sarannya yang baik, itu amat sangat bermanfaat jadi amal jariah kita semua. Kata ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.